Dalam sidang hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, jaksa penuntut umum menyebut gelar imam besar yang ada di depan nama Habib Rizik Syihab sekedar isapan jempol belaka. Sebuah statement ceroboh yang bisa jadi akan menimbulkan persoalan besar kalau sampai kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan oleh sebagian umat yang akan datang berbondong-bondong dalam persidangan vonis tanggal 24 Juni yang akan datang. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Jumat 18 Juni 2021 dan kita nongkrong santai lagi di Coffee Break. Besok weekend ya bro, jadi pastinya semua semangat ya udah mikir-mikir nih enaknya ngapain. Tapi gue ingetin ya, ini COVID-19 lagi ngamuk bro, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Saran gue, lu santuy aja di rumah sama keluarga ya. Kalaupun mau ketemu teman, mungkin ketemunya virtual aja dulu ya. Oke, seingat gua kita udah lumayan lama nih nggak ngobrol-ngobrol tentang proses persidangan Habib Rizik Syihab. Ya, prosesnya sendiri masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan saat ini sedang menyidangkan kasus yang ketiga ya dari total 3 kasus, ada 3 berkas semuanya. Yang pertama lu ingat ya adalah kasus kerumunan Petamburan, yang kedua adalah kasus kerumunan Megamendung dan yang ketiga ini adalah kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ya, 2 kasus pertama itu sudah divonis oleh hakim dan kita ingat bahwa baik jaksa maupun tim pengacara dari Habib Rizik itu mengajukan banding. Pengacara Habib Rizik mengajukan banding untuk vonis kasus Petamburan karena HRS divonis 8 bulan penjara. Nah, kita bahas yang ketiga ya, ini kasus Rumah Sakit Umi. Kalau kita ingat ya, tuntutan dari jaksa untuk kasus ini memang dahsyat ya, 6 tahun penjara. Tuntutan ini membuat banyak sekali di publik itu yang kaget termasuk para pakar hukum bro. Karena memang ya menurut gua ya nggak make sense. Lu bayangin aja tuduhannya adalah Habib Rizik merahasiakan hasil tes swab. Dan itu kemudian dikait-kaitkan menimbulkan kerusuhan, keonaran dan segala macam. Kan agak ngadi-ngadi ya bro ya. Apalagi kalau kita ingat ya kita baca-baca di media banyak kok tokoh ya, menteri, pejabat lain yang itu kena COVID dan merahasiakannya dengan berbagai alasan. Salah satu yang kita tahu adalah Erlangga Hartarto, menteri atau Menko Perekonomian yang juga ketua tim penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, KPCPEN. Ya, dia kena COVID dan gak disampaikan ke publik, gak diumumkan. Orang baru tahu belakangan ketika Erlangga Hartarto menjadi donor plasma convalescence, ya kan? Orang nggak mungkin jadi donor plasma convalescent kalau bukan penyintas atau survivor COVID. Artinya dia kena COVID dan nggak disampaikan ke publik. Kita juga dengar misalnya belakangan Ahok ya, Komut Pertamina juga kena COVID. Itu juga dirahasiakan. Kalau sebelumnya alasan Erlangga tidak buka ke publik karena takut menimbulkan kegaduhan. Kalau Ahok alasannya apa? Takut neneknya sedih. So sweet ya bro alasannya. Lah belum lagi ya kita tahu Presiden Jokowi di awal-awal COVID itu merebak ya tahun 2020 bulan Maret itu mengatakan hak-hak pasien ya privasinya itu harus dihormati. Ketika ada orang kena COVID itu identitasnya tidak boleh dibuka ke publik. Sehingga menjadi absurd ya bro, ketika yang merahasiakan kondisinya itu adalah Habib Rizik, ini jadi persoalan besar, bahkan dianggap sebagai tindakan kriminal berat yang harus dituntut sampai 6 tahun penjara. Nah, dengan kondisi ini, menurut gua kita bisa paham, kalau dalam pledoinya Habib Rizik menyampaikan dugaan keras bahwa memang kasusnya ini direkayasa. Ada muatan-muatan politik yang sangat kental di situ untuk menjerumuskan dia ke penjara karena tadi ya ada lawan-lawan politik yang mungkin ya tidak berkenan atas keberadaannya. Dan bahkan Habib Rizik menuduh ya jaksa ini adalah merupakan antek-antek atau kaki tangan dari para oligarki ya. Gua bisa bayangin ya jaksanya kayaknya panas tuh ya. Dan kayaknya begitu ya, kayaknya jaksanya nggak terima nih, tersinggung. Sehingga ketika menyampaikan replik atas pledoi yang disampaikan oleh Habib Rizik, jaksa mengatakan bahwa statement-statement Habib Rizik yang cenderung keras, yang cenderung kasar ini katanya nggak sejalan nih ya dengan status Habib Rizik sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang guru agama.
Bahkan juga jaksa mengatakan ada bagian-bagian dari pledoi Habib Rizik itu keluar dari substansi kasus yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik sendiri. Lah bro, gue sih gini ya, merespon tadi ya, apa statement dari jaksa ini. Kayaknya jaksanya nih yang harus bercermin ya. Kenapa gue bilang begitu ya? Karena kalau dilihat dengan kepala dingin ya, dengan penglihatan yang jernih, kentara banget kan? Ya kasusnya memang nuansa politiknya kuat sekali gitu loh ya, kuat banget. Ya lu bayangin aja, masa iya merahasiakan hasil tes swab doang kemudian 6 tahun, itu gimana ceritanya gitu. Artinya orang yang ya awam sekalipun bisa ngerti nuansa politik dari kasus ini sangat-sangat kuat sehingga kita bisa paham kenapa Habib Rizik kemudian mengeluarkan banyak statement tadi di dalam pembelaannya. Nah, tapi ada yang lebih menghebohkan nih. Karena ternyata jaksa penuntut umum itu mengeluarkan statement bahwa gelar imam besar yang disematkan kepada nama Habib Rizik itu sekedar isapan jempol belaka. What? Ini menurut gua offset banget nih ya, offside banget, gawat nih, bahaya. Dalam responnya, Habib Rizik mengatakan dia menyayangkan ya statement jaksa penuntut umum tadi. Dia sangat khawatir kalau statement ini kemudian dipahami atau diartikan oleh sebagian umat Islam sebagai penghinaan. Kalau sampai demikian, Habib Rizik sangat khawatir. Jangan sampai nanti ya misalnya di persidangan tanggal 24 Juni hari Kamis ketika hakim membacakan vonis, umat Islam akan berbondong-bondong datang kemudian mengepung istilahnya begitu ya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Guys, terus terang secara pribadi gue juga worried ya. Ya, karena menurut gue ini bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, presidennya udah ada ya. Lu gak lupa kan ya tahun lalu 2020 bulan November ketika dikabarkan Habib Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia. Jagoan kita Mahfud MD Menko Polhukam itu ngomong ya, pemerintah tidak menganggap ini sebagai satu hal yang istimewa, yang luar biasa karena Habib Rizik Syihab itu pengikutnya gak banyak kalau dibandingkan dengan total jumlah kaum muslimin di Indonesia. Habib Rizik itu bukan tokoh seperti Imam Khomeini yang dianggap tokoh yang suci ya. Sehingga pengikut-pengikutnya itu sangat mengagumi dia lah kira-kira gitu. Bahkan dibandingkan ketika Imam Khomeini dikabarkan akan pulang dari Paris gitu ya, dari pengasingan, itu semua pengikutnya berbondong-bondong untuk menyambut dengan luar biasa. Jadi intinya Habib Rizik itu bukan siapa-siapa, gampangnya gitulah ya, pengikutnya sangat sedikit. Ternyata bro, statement dari Mahfud yang sangat ceroboh itu di lapangan dibayar tunai oleh para pengikut, oleh orang-orang yang menghormati Habib Rizik Syihab. Kita tahu kemudian ada ribuan massa, ya ribuan ini angka yang paling pesimis karena ada juga orang yang mengatakan jutaan ya. Ribuan massa datang berbondong-bondong menjemput Habib Rizik, memenuhi jalan-jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan memenuhi area bandara. Ya, kalau kita lihat di videonya, bahkan Habib Rizik mengalami kesulitan ya untuk keluar dari bandara karena penumpukan massa tersebut. Nah, bahkan ya massa ini terus mengular sampai ke kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan. Nah, ini gue pengen gambarin ke lu semua ya. Kadang-kadang pejabat-pejabat kita itu mengeluarkan statement yang nggak penting ya. Itu dampaknya kan jadi luar biasa. Dan kita juga nggak lupa ya bahwa ketika itu Mahfud juga mengeluarkan statement ya mempersilahkan umat ya, pengikut Habib Rizik untuk menjemput beliau dengan catatan tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan seterusnya. Dan hasilnya adalah itu. Nah jadi kita bayangkan ini kalau statement jaksa tadi juga kemudian disambut sama nih oleh umat di tanggal 24 nanti. Gue susah ngebayanginnya kejadiannya kayak apa. Guys, satu hal lagi nih yang menarik ya kalau kita tadi flashback ke saat-saat kepulangannya Habib Rizik ya. Ketika itu kan ada semacam isu lah bahwa ini pemerintah nih menganggap ini sangat-sangat serius ya. Sehingga ada pembicaraan tingkat tinggi, ada mengatur strategi segala macam. Itu dibantah oleh Mahfud MD yang mengatakan enggak, pemerintah biasa aja. Ya kalau Habib Rizik mau pulang itu hak dia yang nggak bisa dihalangi. Kira-kira gitu ya. Jadi kayaknya santai aja. Tapi bro, kalau kita lihat ya, statement Habib Rizik ya, pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan dalam pledoinya di persidangan itu kayaknya
nggak sama nih ya dengan statementnya Mahfud ya. Karena Habib Rizik itu mengungkapkan di tahun 2017 dia sempat dikontak oleh Menko Polhukam Wiranto. Ketika itu Wiranto minta agar Habib Rizik membuka ruang dialog dengan pemerintah supaya bisa kembali membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Habib Rizik menyambut seruan itu dengan baik karena memang itu yang selama ini diharapkan. Gak berapa lama sesudah itu ada pertemuan antara Habib Rizik Syihab dengan tim dari BIN yang dipimpin langsung oleh Kepala BIN Budi Gunawan di salah satu hotel di kota Jeddah. Di dalam pertemuan tadi akhirnya disepakati bahwa pada satu sisi semua kasus kriminal yang ditujukan kepada Habib Rizik Syihab akan dihentikan. Dan sebagai sebagai imbangannya begitu, Habib Rizik akan menghentikan pengerahan massa, lebih mengutamakan dialog, dan juga Habib Rizik sepakat untuk mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Jokowi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai syariat Islam. Kata Habib Rizik dalam pledoinya, kesepakatan itu ditandatangani oleh dirinya dan seorang pejabat BIN dengan kesaksian ya, di bawah persaksian dari kepala BIN. Bahkan kesepakatan tadi dibawa ke Jakarta, kemudian ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai saksi yang ketika itu masih dalam posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Habib Rizik Syihab juga mengungkapkan pertemuan beliau dengan Tito Karnavian yang berlangsung 2 kali, tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel bintang 5 tidak jauh dari Masjidil Haram di kota Mekah. Pertemuan tadi menyepakati bahwa Habib Rizik Syihab tidak akan turun ya, tidak akan ikut serta dalam hiruk-pikuk politik praktis yang terkait dengan Pilpres 2019. Namun sebagai imbalannya, pemerintah menjamin ya akan menstop penistaan terhadap agama, kemudian menstop juga penjualan aset-aset kepada asing dan asing, dan satu lagi juga akan menstop kebangkitan PKI. Nah, kira-kira itu ya yang diungkapkan oleh Habib Rizik, kesepakatan dia dengan pemerintah yang tadi diwakili oleh Kepala BIN dan juga Kapolri Tito Karnavian. Bro, kalau kita percaya dengan statement Habib Rizik, artinya kesimpulannya cuma satu, bahwa bagi pemerintah Presiden Jokowi, sosok Habib Rizik Syihab adalah seorang lawan politik yang sangat-sangat tangguh yang karenanya harus ditaklukkan ya, harus diajak kompromi dengan berbagai cara. Ya, tadi mulai ditelepon oleh Wiranto, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan dengan Kepala BIN dan Kapolri. Nah, walaupun memang kemudian menurut Habib Rizik Syihab kesepakatan ini kemudian tidak dilaksanakan ya, bubar dengan sendirinya karena ada intervensi dari intelijen hitam yang tidak menginginkan rekonsiliasi antara dirinya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Guys, yang menarik kemudian gak berapa lama setelah pledoi tadi disampaikan itu ada bantahan langsung dari BIN yang mengatakan pertemuan antara Habib Rizik dengan Budi Gunawan tadi tidak pernah terjadi. Dengan kata lain Habib Rizik dituduh berbohong kan? Ya gak sih? Konsekuensi kan gitu ya. Dan juga kata BIN ya, yang disebut sebagai tadi kesepakatan tadi juga gak ada gitu. Nah, di sini ya menurut gua ini terpulang kepada lu semua nih. Lu lebih percaya pada statementnya Habib Rizik Syihab atau lu lebih percaya pada bantahan dari BIN? Cuma notes gua adalah beberapa pihak mengatakan memang yang namanya lembaga intelijen itu nggak mungkin mengkonfirmasi statement-statement kayak tadi. Dengan kata lain, membantah itu adalah bagian dari SOP, Standard Operating Procedure. Katanya begitu. Saat gue pikir-pikir make sense juga ya. Agak nggak mungkin kan. Masa iya kemudian, oh iya benar, Kepala BIN ketemu dengan Habib Rizik. Kan jadi kocak ya bro. Nah yang kedua nih bro, ada tweet menarik dari Joko Edi. Tweetnya pendek ya, dia posting lagi tuh berita-berita, terus dia bilang ya bahwa ada foto dan video dari pertemuan-pertemuan yang disebutkan Habib Rizik tadi dan tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin maksudnya tinggal tunggu waktu, foto dan video itu akan dibuka ke publik. Nah maksud gua nih kalau sampai bener tuh ya ada dokumentasi, foto, video kemudian bisa dibuka ke publik, aduh ini kasus akan mengalir lebih panjang lagi ya, bisa lebih seru lagi. Tapi bro, gue tetap ya worried nih ya tanggal 24 ya, gue gak bisa bayangin. Tapi intinya gue ingin katakan kepada lu semua, inilah memang potret dari penegakan hukum kita, potret dari peradilan kita. Yang kita prihatinkan apa? Hukum masih kerap dijadikan sebagai alat politik. Ya, bahwa pada satu sisi ya
Peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adalah produk politik, iya. Tapi harusnya intervensi politik itu tidak masuk ketika hukum tadi ditegakkan atau dijadikan sebagai standar dalam persidangan. Yang itu kita sangat sayangkan ya. Karena nuansa-nuansa tadi sangat-sangat kerasa, ya bayangin aja. Pertanyaan simpel kan, apa pernah ada orang sebelum Habib Rizik Syihab yang melanggar prosedur kesehatan atau protokol kesehatan kemudian harus menghadapi persidangan yang berjilid-jilid seperti ini? Rasa-rasanya sih belum ada ya. Kecuali kalau lo bisa nemuin contoh, lo boleh tulis di kolom komentar. Bro, kita masih nunggu ya apa yang akan terjadi yang akan datang. Yang jelas kita lihat apa vonis hakim atas peristiwa atau kasus Rumah Sakit Umi di tanggal 24 Juni hari Kamis yang akan datang. Itu aja dari gua, saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.